Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya Ikan. Kali ini saya akan membahas tentang Lemna, Azolla, dan Wolvia. Tonton videonya full bos, agar kita mengetahui jenis-jenis tanaman alternatif ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Lemna. Lemna memiliki ukuran 6-8 mili. Lemna ini ternyata memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan dapat digunakan sebagai alternatif pakan ikan, unggas, ternak, dan juga mamalia. Lemna di Indonesia adalah jenis Lemna perpusillator, dikenal dengan sebutan lokal mata lele. Tumbuhan ini bisa tumbuh di mana saja di daerah tropis, terutama pada perairan tergenang di ketinggian rendah hingga sedang. Laju pertumbuhan Lemna yang sangat cepat membuatnya sangat mudah untuk dikembangkan. Pertumbuhan mencapai 40% per hari. Umur hidupnya sekitar 10 hari dan mampu menghasilkan hingga 20 anakan yang menempel pada induknya dan dapat dikeringkan dan disimpan dalam waktu yang relatif lama. Jadi kita itu bisa menyimpan Lemna kering di sini dalam cukup yang waktu lama. Itu untuk pakan alternatif. Lemna ini memiliki nilai nutrisi yang tinggi, terutama protein. Kandungan proteinnya mencapai 40% dari berat badannya. Wow, ini sangat bagus sekali dan bisa dijadikan pakan alternatif untuk kita yang berbudidaya. Lemna ini juga merupakan agen fitoremediasi untuk mengolah limbah cair. Lemna bersifat ramah lingkungan karena berkemampuan membersihkan air dari unsur-unsur hara dan bahan pencemar lainnya seperti bahan organik, nutrien, dan logam berat. Yang kedua adalah Azolla. Azolla sangat dikenal di perikanan, peternakan, maupun pertanian. Pada kondisi optimal, Azolla akan tumbuh baik dengan laju pertumbuhan 35% per harinya. Wah, ini juga cukup cepat ya, hampir sepadan dengan Lemna. Nah, nilai nutrisinya Azolla mengandung kadar protein yang cukup tinggi, yaitu 24-30%. Nah, lumayan juga di sini ya. Jadi proteinnya juga cukup tinggi di sini. Dan yang menjadi kelebihannya itu Azolla itu lebih besar dari Lemna di sini ya. Jadi lebih gampang ketika kita mengumpulkan Azolla ini untuk pakan ternak kita. Selain itu, kandungan asam aminonya itu terutama lisin yaitu mencapai 0,42%. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrat jagung, dedak, dan beras pecah atau menir di sini ya. Di sini Azolla pun sudah terbukti bagus sekali untuk dijadikan pupuk pada tanaman di sini. Ini sudah terbukti di beberapa negara. Azolla pun ini sangat bagus sekali digunakan untuk perikanan, yaitu dengan campuran 30% Azolla dan 70% pakan pelet. Ini mampu membuat FCR ikan itu sangat efektif sekali di sini. Jadi 1 kilo itu bisa menjadi 1 kilo dengan cara menambahkan Azolla. Di sini 30% Azolla dan 70% pelet di sini. Jadi memanfaatkan Azolla ini adalah hal yang sangat baik, apalagi dalam kita yang berbudidaya ikan. Karena selain Azolla itu tumbuhannya lebih besar dibanding yang lain, juga memiliki protein itu yang cukup tinggi, yaitu 24-30%, yang membuatnya cukup memiliki protein tinggi untuk pakan ikan atau peternakan.
Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir ya, ini adalah Wolffia. Wolffia itu adalah bunga terkecil di dunia yang sekaligus menghasilkan buah terkecil di dunia pula. Nah, ukurannya kira-kira yaitu sekitar 0,3 sampai 0,6 mili, yaitu setara dengan butir garam meja ya di sini ya. Kecil sekali ukurannya memang. Tanaman ini seringkali tidak disadari sebagai bunga dan mungkin bahkan kamu jarang melihatnya di sini. Biasanya taman ini berada di rawa-rawa atau danau, dan tumbuhan ini mengapung, hijau berkelompok seperti tepung ya. Nah, itu bisa jadi Wolffia. Nah, kalau ada akarnya itu berarti itu bukan Wolffia ya di sini. Wolffia adalah tumbuhan air, hidup dan berbiak di permukaan air di sini. Kabar gembiranya bagi peternak unggas dan budidaya ikan bahwa Wolffia ini sangat efektif sebagai pakan pengganti, yaitu pakan alternatif di sini maksudnya ya. Bahkan bisa menjadi pakan utama. Wah, hebat sekali di sini. Di sini Wolffia itu mudah sekali dibudidayakan dan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Wolffia ini memiliki kandungan protein yang cukup sangat tinggi, yaitu 42%, dan juga rendah serat. Di sini keberadaan proteinnya dan karbohidrat setara dengan kedelai dan mengalahkan jagung, dedak, bungkil, dan masih banyak lagi. Wolffia dari 100 kilo dalam keadaan basah akan menjadi 7-8 kilo dalam keadaan kering. Nah, di sini cukup sedikit ya. Dari 100 kilo itu hanya menjadi 7-8 kilo saja. Tetapi pertumbuhan Wolffia ini dalam 36 jam bisa menjadi 100%. Wah, ini cepat sekali. Jadi dari 100 kilo Wolffia dalam 36 jam itu bisa menjadi 200 kilo. Nah, ini patut kita coba untuk menjadi pakan alternatif ikan. Terima kasih bagi kalian yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa lihat video lainnya di channel ini. Terima kasih, salam sukses, salam budidaya.